Shalom Aleihim Hafirim. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang kerap menimbulkan kebingungan di kalangan pembaca kitab suci versi LAI. Apakah Allah itu sebenarnya sebuah nama atau hanya sekedar sebutan? Kebingungan ini sering kali menyebabkan pemahaman yang rancu dan tercampur aduk saat membaca kitab suci LAI, yang pada akhirnya mengaburkan makna asli dari pesan yang ingin disampaikan. Kita akan menelusuri asal-usul istilah ini serta menguraikan bagaimana penggunaannya bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap teks kitab suci. Jadi, pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam. Selamat menyaksikan. Shalom, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video ini khusus untuk umat Kristen. Dengarkan video 58 detik dari Ustadz Gurunda Zuma berikut ini yang seharusnya mampu menyadarkan umat Kristen untuk berpikir ulang. Kita dengarkan bersama. Kami umat Islam tidak akan mungkin mau berdebat dengan Kristen kalau Kristen percaya diri dengan Bible-nya itu sendiri. Kenapa kami ikut berdebat dengan kalian, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Allah? Karena kalian mengambil kata Allah. Kitab kalian itu diterangkan di kitab kami. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kitab kalian itu dituliskan oleh tangan manusia sendiri, lalu dikatakan ini firman Tuhan. Kenapa saya terjun di sini? Karena itu tadi. Anda mengatakan Allah punya anak, Anda mengatakan Allah jadi manusia, maka saya terpanggil untuk membantai itu. Nah, kenapa saya menggunakan dalil dalam kitab Anda? Orang dari kitab Yahudi kok saya ambil juga? Orang Yahudi tidak ada komplain. Nah, saya ngambil itu untuk supaya membantah Anda bahwa Yesus itu adalah Allah, kata Anda kan? Nah, ternyata kalau Anda mendudukkan Yohanes 1 nomor 1, dibantah juga dalil itu. Saya membantahnya dengan apa yang saya uraikan. Percaya dirinya umat Kristen menggunakan nama Allah itu memang tidak punya dasar teologi sama sekali. Dalam kitab Tanak maupun Brit Kadasa berbahasa Ibrani, serta kitab Textus Receptus berbahasa Yunani, bahkan yang berbahasa Inggris pun tidak ada nama Allah. Masih belum kapok juga umat Kristen dibantai Ustadz Islam karena penggunaan nama Allah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena antara Kristen dengan Islam memang total berbeda. Dari nama sang penciptanya, juru selamatnya, bahkan surganya pun berbeda. Sebenarnya tidak masalah juga jika masing-masing mengklaim kepercayaannya lah yang terbaik dan terbenar. Asal jangan memaksakan kehendak harus mengikuti kepercayaannya, sehingga jadi radikal. Berjalan saja di rel masing-masing, saling menghormati dalam berbangsa dan bernegara di keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Islam dengan Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta dan Muhammad sebagai Nabi besarnya, umat Kristen dengan Yahweh sebagai nama Tuhan Sang Pencipta yang disembah oleh Adam, Hawa, Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi, dengan Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus sebagai dirinya, yaitu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya dan beriman kepadanya, dan yang bersemayam dalam diri manusia, yaitu Ruach HaKodes, yang selama ini dikenal dengan Roh Kudus, yang disebut Immanuel, yaitu dari bahasa Ibrani Imuna Anaknu Elohim, yang artinya Elohim yang berdiam di dalam diri manusia, yang rahmani dan rahimi, pemberi nasihat untuk berbuat baik, dan ketiganya ini satu, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, yang berbunyi, Kislosa hamidim basamayim, ha'af, wahadafar, weruah hakodes, Uslastam Ekhathema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, yaitu Bapa yang dimaksud tentu saja Yahweh, Firman yaitu Dafar yang hidup adalah Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes
dan ketiganya ini adalah satu atau esa, Echad. Jika umat Kristen pegang prinsip seperti isi firman-Nya, niscaya tidak ada lagi perdebatan dan saling curiga antara Kristen dengan Islam. Kiranya video 58 detik Ustadz Gurunda Suma membawa pencerahan kepada pemimpin-pemimpin Kristen sehingga tidak terjadi perdebatan yang melelahkan dan sia-sia. Bapa Yahweh yang namanya kekal, pemerintahannya kekal, dan pribadinya kekal, menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan umatnya sendiri. Baca 1 Tawarai 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 dan lain-lain, yang berbunyi Hodula Yahweh kir'u fismu hodio wa amim alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahkan Yeshua HaMashiach sendiri juga mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37 dari Brit Kadasa berbunyi, Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Eloheka, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya, berfirmanlah Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mari kita berjalan di relnya masing-masing saja, sehingga kita menjadi saudara sebangsa dan setanah air, yang tanpa dipenuhi dengan perdebatan sia-sia, gara-gara Kristen percaya diri menggunakan sesembahan yang bukan haknya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Melalui video ini, saya akan menyanggah videonya Sofiatul yang berjudul Doktrin Allah Menurut Alkitab dari menit ke-11.54 sampai menit ke-17.17. Untuk video utuhnya, saya taruh di deskripsi video ini, karena berkaitan dengan nama saya yang disebut oleh Sofiatul. Pada intinya, Sofiatul menghalalkan kekristenan tetap memakai nama Allah, karena dianggap Allah itu sebutan. Padahal Kristen Arab memakai nama Allah dari mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, di mana di sana ada Alata, Al-Uzza, Manat, Hubal, Hud, dan lain-lain. Salah satu di antaranya adalah Allah. Dan nama Allah sudah diubah konsepnya oleh Islam sebagai nama diri dan dijadikan rujukan iman mereka dalam Al-Quran. Sedangkan yang jadi rujukan iman kita seharusnya bukan dari bahasa Arab atau bahasa Yunani atau dari bahasa orang Goyim yang Alkitab sebut dengan kafir itu, yaitu selain Yahudi, melainkan dari bahasa Ibrani, dan khusus yang saya bicarakan ini mengenai nama, bukan sebutan. Untuk lebih jelasnya, saya tayangkan terlebih dahulu video yang saya sanggah dari menit ke-11.54 sampai menit ke-17.17. Lalu saya slash satu persatu. Untuk jelasnya, mari kita lihat dan dengar yang saya sanggah terlebih dahulu. Kemudian dari mana kata El atau Eloah? Kata bahasa Aram untuk dewa, untuk sesuatu yang ilahi, yang divine, itu adalah Elaha dalam bahasa Aramaik dan Alaha dalam bahasa Syria. Akar katanya adalah bahasa Proto-Semitik yang sama dengan Il. Jadi orang timur dekat sana, bukan cuma orang Yahudi, itu juga menyebut Allahnya El. Jadi bangsa Kanaan itu menyembah dewa yang mereka sebut dengan El, yang artinya dewa tertinggi, El. Sama teman-teman, namanya El. Dan mereka menyebutnya para allahnya juga Elohim. Jadi kalau ada misalnya aliran misalnya seperti si Yakub Sulistyo atau Lukas Sutrisno, kita nggak boleh pakai nama Elohim. Jadi dikembalikan, nggak boleh pakai nama Allah, sorry. Ya, katanya dewa bulan, gitu ya. Nanti kita lihat sampai ke sana.
kita harus kembali lagi. Lalu pakai apa ini? Kalau nggak mau diterjemahkan sebagai Allah, karena kita udah menyerap bahasa Arab. Harusnya bukan Allah ya, tapi ilah. Ya. Maka kita menggunakan lagi El atau Elohim. El atau Elohim ini juga digunakan untuk menyebut dewa-dewa berhala bangsa Kanaan, teman-teman. Anda mesti ngerti dulu ya. Ngerti maksud saya? Ya Bu. Ya Bu. Ya. Jadi kita mau pakai kata apa? Kata God bahasa Inggris God itu dari kata God, bahasa Jerman. God itu juga merujuk kepada sesembahan berhala. Mereka juga menyebut berhalanya sebagai God. Kemudian kata Theos yang diterjemahkan juga sebagai Allah dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, kata Theos itu juga dirujuk kepada dewa-dewa, misalnya dewa Zeus, ya, dewi Aphrodite, semua disebut Theos, Theoi bentuk jamaknya. Lalu kita mau pakai kata apa? Ya, mau kembali ke Theos. Theos juga dirujuk untuk sesembahan berhala. Kata God bahasa Inggris, God itu juga aslinya adalah mereka merujuk kepada berhala-berhala, mereka disebut God. Karena memang itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang divine, itu disebut seperti itu, teman-teman. Ya, nah, Anda mesti ngerti dulu proto-semitik kata il. Ya, mereka menyebutnya ilah, ilaha, alaha, aloha. Aloha, bukan kayak Hawaii gitu ya. Aloha. Itu adalah bangsa timur dekat purba menyebut makhluk-makhluk roh. Ya, dewa Baal disebut El, dewa Kamos disebut El. Semua. Nah, dalam bahasa Arab ini menjadi ilah. Ini Anda mesti tahu dulu. Nah, sayangnya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu ketika menerjemahkannya itu nggak konsisten. Ada yang Allah huruf besar semua. Ada yang Allah A-nya depannya huruf besar. Ada yang Allah semuanya huruf kecil. Nanti ada yang THUAN hurufnya besar semua. Ada yang Tuhan T-nya yang besar saja. Jadi membingungkan. Sebenarnya kalau kita mau konsisten, semua kata Allah itu harus diterjemahkan sebagai ilah. Ya, dalam bahasa Arab itu ilah, bukan Allah ya, teman-teman. Ilah. Ya. Nah, untuk merujuk kepada Allah yang satu itu, kita lihat dulu. Kata il tadi, saya kasih ada satu-satu gambarannya ya. Kata il, L, yang bahasa Semitiknya L atau il, itu ini yang Anda lihat di kiri ini namanya piktogram. Ini huruf yang digunakan zaman Musa. Ya, dari sejak zaman Yusuf, inskripsinya kita temukan namanya inskripsi Sinai, dan Musa. Jadi Musa itu nulis kitab Taurat pakai huruf ini nih, piktogram. Yang Anda lihat di kanan ini adalah huruf Ibrani modern sekarang. Ini Alef Lamed. Ya, ini Alef Lamed dalam bentuk piktogram. Piktogram ini lebih kuno daripada huruf Paleo Hebrew atau huruf Ibrani kuno. Ya, piktogram ini jauh lebih tua dibandingkan huruf Paleo Hebrew atau huruf Ibrani kuno. Nah, Alef Lamed, ya, Alef itu lambangnya kepala sapi, bentuknya kepala sapi. Alef itu artinya the strong one, the mighty one. Ya, yang kuat, the bull god. Orang Semitik kuno menyebut Allahnya sebagai the bull god, alias dewa sapi. Karena itu melambangkan satu strength, satu kekuatan. Mereka menyebutnya the bull god. Ya. Kemudian Lamed ini bentuknya tongkat. Ini lambang otoritas. Jadi arti L, Alef Lamed adalah makhluk yang kuat, perkasa, punya kuasa dan otoritas. Semua makhluk L ini tempat tinggalnya, their abode, itu adalah dalam dimensi roh. Jadi dalam dimensi roh yang disebut Hasyamayim, yaitu langit ketiga, ya, tadinya itu tempat mereka berdiam, ya, mereka berdiam di sana. Itu semua makhluk-makhluk yang nggak punya tubuh jasmani, teman-teman, nggak punya tubuh seperti kita, itu tempat tinggalnya dibedakan sama Allah. Allah tuh membuat satu batasan. Makhluk jasmani yang bernama Adam itu tempat tinggalnya di Arets, di bumi. Kemudian makhluk roh, ya, yang punya tubuh sorgawi, punya tubuh roh, ya, itu tempat tinggalnya di dalam dimensi roh. Itu sudah ketetapan Tuhan. Kemudian dari mana kata El atau Eloah? Kata bahasa Aram untuk dewa, untuk sesuatu yang ilahi, yang divine, itu adalah Elaha dalam bahasa Aramaik dan Alaha dalam bahasa Syria. Akar katanya adalah bahasa
proto-Semitik yang sama dengan Il. Jadi orang timur dekat sana, bukan cuma orang Yahudi, itu juga menyebut Allahnya El. Jadi bangsa Kanaan itu menyembah dewa yang mereka sebut dengan El, yang artinya dewa tertinggi, El. Nah, Sofiatul sendiri mengatakan orang timur dekat sana, bukan cuma orang Yahudi, itu menyebut sesembahannya El. Bangsa Kanaan menyembah dewa yang mereka sebut dengan El, yang artinya dewa yang tertinggi. Ya memang benar, karena El itu bukan nama, melainkan sebutan. Maka dewa-dewa dengan nama apa saja disebutnya El atau Il. Sedangkan Allah itu bukan sebutan, melainkan nama salah satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Saat itu Islam belum lahir, dan Allah tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Coba kita dengar apa yang disampaikan oleh Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arab Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Sama teman-teman, namanya El. Dan mereka menyebutnya para allahnya juga Elohim. El itu bukan nama, melainkan sebutan. Coba buktikan kalau El itu nama. Tadi dikatakan sendiri bahwa mereka menyebutnya para sesembahannya Elohim. Ya benar, karena Elohim itu bentuk jamak dari El. Dan itu membuktikan bahwa El itu sebutan, bukan nama. Jadi kalau ada misalnya aliran misalnya seperti si Yakub Sulistyo atau Lukas Sutrisno, kita nggak boleh pakai nama Elohim. Jadi dikembalikan, nggak boleh pakai nama Allah, sorry. Ya, katanya dewa bulan, gitu ya. Nanti kita lihat sampai ke sana. Siapa yang mengajari Sofiatul kalau saya tidak boleh menggunakan kata El? Tentu saja El bisa dipakai, karena El atau Il itu sebutan, bukan nama. Kalau El sebagai nama, ya tentu tidak boleh, karena El itu sebutan, bukan nama, dan tidak ada Tuhan yang bernama El. Coba cari di video saya, kalau saya melarang menggunakan kata El, bukan nama El. Dengar dari siapa Sofiatul mengatakan kalau saya melarang menggunakan kata El? Kata El lo ya, bukan nama El. Karena tidak ada sesembahan yang bernama El. El itu bahasa Ibrani yang terdiri dari huruf Alef dan Lamet,
yang artinya yang kuat. Itu merupakan sebutan untuk sesuatu yang disembah, bukan nama diri atau personal name. Kalau Allah itu nama diri, maka tidak boleh dipakai. Tadi penjelasan Christian Prince saya kira sudah jelas. Kenapa Allah tidak boleh dipakai? Karena memang Allah itu nama dewa. Nih buktinya saya bacakan dari beberapa buku. Buku yang pertama saya bacakan yang berjudul Passing Over, Melintasi Batas Agama. Di sana ditulis oleh para penulis teolog Islam. Pengantarnya dari Dr. Nurkolis Majid, terbitan dari tahun 1998. Di halaman 85, di sana dikatakan demikian. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winnet, seperti dikutip oleh Al-Faruqi dalam The Cultural Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab, yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Islam mengadopsi kata Allah yang adalah merupakan nama dewa yang disembah oleh orang Arab kuno. Dan itu sebelumnya sudah diadopsi oleh Kristen Arab. Kemudian buku yang kedua, Agama-agama Manusia oleh Huston Smith, kata pengantar oleh Johan Effendi. Ini bukunya. Dan di sana di halaman 258 dikatakan jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa, sebagai pencipta, penganugerah tertinggi, dan penentu nasib semua manusia. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kemudian buku yang selanjutnya adalah Islam in Light of History oleh Dr. Rafat Amari. Di buku tersebut dikatakan The Origin of Allah and how the name was developed from the God of the Moon in Arabia, as is attested in various Arabian inscriptions. We know that the term Allah as the God of the Moon was derived from the Tammuz God of the Moon. His name was Hilal or Halal, which means crescent. Later, the name Hilal became Hilah, as we see in many inscriptions which were found in Arabia. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Tuh sudah ada beberapa buku ya. Masih kurangkah? Saya tambah satu lagi, yaitu buku yang berjudul Jerusalem Countdown yang ditulis oleh John Hagee. Di dalam buku tersebut dikatakan di halaman 41, Who is Allah? The name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Allah cannot be found in the Hebrew Old Testament or the Greek New Testament. Allah is not the same as the God of Abraham, Isaac, and Jacob according to the Bible. God is knowable,
dan selanjutnya. Jadi jelas di sini bahwa Allah itu asal-usulnya adalah satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah yang diadopsi oleh Kristen Arab, kemudian diadopsi lagi oleh Islam, lalu di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen Indonesia. Kita harus kembali lagi. Lalu pakai apa ini? Kalau nggak mau diterjemahkan sebagai Allah, karena kita udah menyerap bahasa Arab. Harusnya bukan Allah ya, tapi ilah. Ya. Tentu saja bisa diterjemahkan dengan Tuhan, Gusti, Elohim, ilah, dan sebutan-sebutan yang lain. Karena Allah itu nama, bukan sebutan. Baik Allah huruf besar semua, A-L-L-A-H, maupun Allah hanya saja yang huruf besar, maupun Allah huruf kecil semua. Nah, tadi Sofiatul sendiri mengatakan kita harus kembali lagi. Lalu pakai apa ini kalau tidak mau diterjemahkan sebagai Allah, karena kita sudah menyerap bahasa Arab? Nah, kembali bahasa kan, bukan nama kan? Kalau bahasa bisa diterjemahkan, tapi kalau nama tidak bisa diterjemahkan. Lalu Sofiatul juga mengatakan harusnya bukan Allah ya, tetapi ilah. Ya, benar, harusnya memang ilah, karena Allah itu bukan berasal dari al-ilah, karena Allah itu nama, sedangkan ilah itu sebutan. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan teman saya, seorang penerjemah bahasa Arab, bahwa Allah itu bukan al-ilah. Mari kita dengarkan bersama. Allah itu bukan sebutan atau dari al-ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari al-ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal, karena dia kata benda, bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam, karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha, karena
kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau allaha. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, allaha dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, allaha itu menjadi allaha yullihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Maka kita menggunakan lagi El atau Elohim. Lah, El atau Elohim ini juga digunakan untuk menyebut dewa-dewa berhala bangsa Kanaan, teman-teman. Anda mesti ngerti dulu ya. Ngerti maksud saya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. El atau Elohim juga digunakan untuk menyebut dewa-dewa berhala bangsa Kanaan. Ya, benar dan tidak bermasalah tentunya. Karena El atau Elohim itu sebutan. Kalau Yahweh, Allah, Budi, Bambang, Sofiatul itu nama diri atau personal name yang tidak bisa dan tidak boleh diterjemahkan. Jadi kita mau pakai kata apa? Kata God. God bahasa Inggris God itu dari kata God. Bahasa Jerman. God itu juga merujuk kepada sesembahan berhala. Mereka juga menyebut berhalanya sebagai God. God atau God yang dianggap dari bahasa Jerman itu bahasa, bukan nama. Jadi jangan disamakan antara bahasa dengan nama. Meskipun memiliki suara yang sama, apalagi disandingkan antara bahasa Jerman dengan nama dalam bahasa Ibrani. Suara yang sama belum tentu memiliki makna yang sama. Misalkan saya mengatakan Allah, Allah, Allah. Saya bertanya, yang mana yang huruf besar semua? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Tentu tidak bisa dibedakan, kan? Padahal dalam kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu memiliki makna yang berbeda. Dan tidak ada orang yang berdoa dengan mengatakan, ya Allah yang huruf besar semua, kami bersyukur kepadamu. Mana ada? Padahal maknanya berbeda. Maka harus dibedakan antara nama dan sebutan. Kemudian kata Theos yang diterjemahkan juga sebagai Allah dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, kata Theos itu juga dirujuk kepada dewa-dewa, misalnya dewa Zeus, ya, dewi Aphrodite, semua disebut Theos, Theoi bentuk jamaknya. Lalu kita mau pakai kata apa? Theos diterjemahkan juga sebagai Allah dalam bahasa Yunani juga tidak benar, karena Theos itu sebutan sedangkan Allah itu nama. Maka Theos juga dirujuk atau bisa dipakai untuk menyebut dewa-dewa seperti dewa Zeus, dewa Aphrodite, semua disebut Theos. Nah, itu bukti bahwa Theos itu sebutan bukan nama. Dan tidak ada Tuhan yang bernama Theos, karena Theos itu sebutan. Ya, mau kembali ke Theos. Theos juga dirujuk untuk sesembahan berhala. Kata God bahasa Inggris, God itu juga aslinya adalah mereka merujuk kepada berhala-berhala mereka disebut God. Karena memang itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang divine itu disebut seperti itu, teman-teman. Ya, Nah, kembali Sofiatul mengatakan bahwa Theos, God, dipakai untuk merujuk pada berhala-berhala karena itu sebutan. Jadi ya tidak bermasalah. Yang dipermasalahkan dalam pembahasan kita ini sedang membicarakan tentang nama yang dibahasakan. Maka bedakan antara nama diri dengan bahasa dalam kapasitas yang disesuaikan dengan pembahasannya. Karena God yang dalam huruf Ibrani menggunakan huruf Gimel dan Dalet itu bisa nama salah satu keturunannya Yakov, tetapi juga merupakan berhala yang bernama Baal Gad
yang dalam huruf Ibrani ditulis dengan huruf Bet, Ayin, Lamet, dan Gimel Dalet, seperti yang tertulis di dalam Yehosua atau Yosua pasal 11 ayat yang ke-17. Yang tentu saja Baal Gad yang berhala beda dengan Gad yang nama anaknya Yakov. Anda mesti ngerti dulu proto-semitik kata il, ya, mereka menyebutnya ilah, ilaha, alaha, aloha. Aloha, bukan kayak Hawaii gitu ya. Aloha. Itu adalah bangsa timur dekat purba menyebut makhluk-makhluk roh. Ya, dewa Baal disebut El, dewa Kamos disebut El. Semua. Nah, dalam bahasa Arab ini menjadi ilah. Ilah, ilaha, alaha. Bangsa timur dekat purba menyebut makhluk-makhluk roh. Dewa Baal disebut El, dewa Kamos disebut El, dalam bahasa Arab disebut ilah. Yaitu memang benar, namun bukan Allah yang adalah nama diri. Tadi penjelasan teman saya yang penerjemah bahasa Arab sudah menerangkannya. Coba diputar ulang jika belum paham. Kalau Allah yang adalah nama diri dijadikan sebutan, berarti iman kita juga bisa rusak. Contohnya, dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20, dalam kitab Tenak berbunyi, Wayat Sef Sam Misbeak Wayikra lo El Elohi Yisrael. Nah, kalimat El Elohi Yisrael oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan Allah Israel ialah Allah. Sekali lagi, Allah Israel ialah Allah. Kalimat tersebut menurut tata bahasa Indonesia yang baik kan berarti ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Benar kan? Nah, pertanyaannya, yang mana yang sebutan dan yang mana yang nama? Kan di situ ada Allah sebagai sebutan dan ada Allah sebagai nama. Lalu pertanyaan yang kedua, kapan dan di mana orang Israel menyembah Elohim yang bernama Allah? Bukankah ini menunjukkan bahwa iman kita jadi rusak? Yang menyebabkan nama sesembahannya berubah dari sesembahannya orang Ibrani yaitu Yahweh menjadi sesembahannya orang Arab yaitu Allah. Dan yang disebut dengan El Elohi Israel adalah di atas muka bumi ini ada banyak El, tetapi El yang benar-benar El adalah Elohimnya Israel. Kembali ke soal dewa Baal disebut El dan dewa Kamos disebut El. Kan tadi Sofiatul mengatakan demikian ya. Bisa diputar ulang jika terlewatkan. Itu artinya El itu sebutannya, sedangkan namanya Baal, Kamos, dan sebagainya. Lebih lanjut ada Dagon, Berit, Milkom, Astoret, Nebo, Artemis, yang semuanya itu nama. Sedangkan sebutannya ya sama, El atau Elohim. Ini Anda mesti tahu dulu. Nah, sayangnya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu ketika menerjemahkannya itu nggak konsisten. Ada yang Allah huruf besar semua, ada yang Allah A-nya depannya huruf besar, ada yang Allah semuanya huruf kecil. Nanti ada yang THUAN hurufnya besar semua, ada yang Tuhan T-nya yang besar saja. Jadi membingungkan. Sebenarnya kalau kita mau konsisten, semua kata Allah itu harus diterjemahkan sebagai ilah. Setuju. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan memang tidak konsisten, seperti yang tadi disampaikan oleh Sofiatul. Saya setuju dalam hal ini. Namun saya tidak setuju jika semua kata Allah harus diterjemahkan dengan ilah. Karena ada nama diri diterjemahkan menjadi sebutan. Misalkan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Dalam kitab Tenak berbunyi, Ani Yahweh Husmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya aku Tuhan itu namaku.
Pertanyaannya, memangnya ada sesembahan yang bernama Tuhan? Ini kan rancu, karena Tuhan itu sebutan, baik ditulis dalam huruf besar semua, entah ditulis hanya huruf depannya saja yang huruf besar, ataupun ditulis dengan huruf kecil semua. Selanjutnya, ada Allah yang ditulis hanya dengan huruf A-nya saja yang huruf besar, yang bisa merujuk sebetulnya kepada Elohim atau sebutan, tetapi diterjemahkan menjadi Allah hanya A-nya saja yang huruf besar, yang merujuk kepada nama diri. Contohnya dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 dari kitab Brit Kadasa, di mana Yesua mengutip kitab Tenak yang berbunyi, "Wa yomer Yesua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika." Yang artinya, firman Yesua kepadanya, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Namun, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan Allah. Hanya huruf A yang di depan saja yang seharusnya berperan sebagai sebutan. Maka tidak bisa digebiah-uyah atau disamaratakan bahwa semua yang diterjemahkan dengan Allah itu semua diterjemahkan menjadi ilah. Jadi harus kembali ke bahasa Ibraninya itu tertulis Elohim atau nama diri, yaitu Yahweh. Ya, dalam bahasa Arab itu ilah, bukan Allah ya teman-teman. Ilah. Nah, ini Sofiatul mengakui kalau ilah itu bukan Allah, karena ilah itu sebutan, sedangkan Allah itu nama diri. Jadi memang beda dan jangan disama-samakan. Maka tidak semua kata Allah harus diterjemahkan menjadi ilah. Tetapi sebaiknya agar sesuai dengan isi hati Tuhan, seharusnya dilihat dari kata Ibraninya, apakah sebutan dari Elohim ataukah nama diri dari Yahweh. Ya, nah untuk merujuk kepada Allah yang satu itu kita lihat dulu. Kata il tadi, saya kasih ada satu-satu gambarannya ya. Kata il, L yang bahasa Semitiknya L atau il, itu ini yang Anda lihat di kiri ini namanya piktogram. Ini huruf yang digunakan zaman Musa. Ya, dari sejak zaman Yusuf, inskripsinya kita temukan namanya inskripsi Sinai dan Musa. Jadi Musa itu nulis kitab Taurat pakai huruf ini nih, piktogram. Yang Anda lihat di kanan ini adalah huruf Ibrani modern sekarang. Ini Alef Lamed. Ya, ini Alef Lamed dalam bentuk piktogram. Piktogram ini lebih kuno daripada huruf Paleo Hebrew atau huruf Ibrani kuno. Ya, piktogram ini jauh lebih tua dibandingkan huruf Paleo Hebrew atau huruf Ibrani kuno. Nah, Alef Lamed, ya, Alef itu lambangnya kepala sapi, bentuknya kepala sapi. Alef itu artinya the strong one, the mighty one, ya, yang kuat, the bull god. Orang Semitik kuno menyebut Allahnya sebagai the bull god, alias dewa sapi. Karena itu melambangkan satu strength, satu kekuatan. Mereka menyebutnya the bull god. Ya. Kemudian Lamed, ini bentuknya tongkat. Ini lambang otoritas. Jadi arti L, Alef Lamed adalah makhluk yang kuat, perkasa, punya kuasa dan otoritas. Nah, penerangan yang diterangkan tadi membuktikan bahwa il atau L itu beda dengan Allah. Tetapi sebutan yang dalam bahasa Inggrisnya God, bukan Allah. Coba bisa dilihat tadi itu gambarnya. Maka seperti yang Sofiatul katakan tadi, bahwa L itu artinya makhluk yang kuat, perkasa, punya kuasa dan otoritas. Itu bukti bahwa Allah itu nama. Dalam Al-Quran berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris, nama Allah tidak berubah. Coba lihat dua Al-Quran yang berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris milik saya ini. Saya akan bacakan ya. Quran dalam bahasa Belanda berbunyi De Heilige Quran atau Holy Quran in naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle,
Alle love the Allah, de Hirder Werlode. Jelas di situ nama Allah tidak diubah ke dalam bahasa Belanda karena Allah itu nama. Sekarang saya baca The Holy Quran with full Arabic text, Roman transliteration of the Holy Quran, terjemahan dari Abdullah Yusuf Ali, diterbitkan oleh Dar Al-Furqan, Beirut, Lebanon. Di sana disebutkan, in the name of Allah, most gracious, most merciful. This is the book, and it is guidance sure, without doubt to those who fear Allah. Jadi kembali di sini Allah tidak diterjemahkan menjadi God, karena Allah itu nama diri bukan sebutan. Semua makhluk El ini tempat tinggalnya, their abode, itu adalah dalam dimensi roh. Jadi dalam dimensi roh yang disebut Hasyamayim, yaitu langit ketiga, ya, tadinya itu tempat mereka berdiam, ya, mereka berdiam di sana. Itu semua makhluk-makhluk yang nggak punya tubuh jasmani, teman-teman, nggak punya tubuh seperti kita, itu tempat tinggalnya dibedakan sama Allah. Allah tuh membuat satu batasan. Saya garis bawahi kalimat Sofiatul yang mengatakan semua makhluk El ini tempat tinggalnya di langit, Hasyamayim. Perhatikan kalimat semua makhluk El. Artinya El itu bukan nama, karena untuk menyebut nama-nama sesuatu yang disembah. Makhluk jasmani yang bernama Adam itu tempat tinggalnya di Arets, di bumi. Kemudian makhluk roh, ya, yang punya tubuh sorgawi, punya tubuh roh, ya, itu tempat tinggalnya di dalam dimensi roh. Itu sudah ketetapan Tuhan. Saran saya, ketetapan Tuhan jangan dilawan. Tuhan sudah menetapkan namanya sendiri. Baca di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia 32 ayat yang ke-20. Dalam kitab Indonesian Literal Translation berbunyi, sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitsraim atau Mesir sampai pada hari ini dan di Israel, serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Saya garis bawahi kata-kata engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Jadi nama Yahweh itu bukan diberikan oleh Mose atau Musa, tetapi dibuat oleh dirinya sendiri. Dan yang punya nama menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8 berbunyi, Hodulah Yahweh Kir'u Vismu Hodiu Fa'amim Alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Karena sesembahan bangsa-bangsa itu bukan sesembahan. Karena di dalam kitab 1 Tawarin 16 ayat yang ke-26, di sana berbunyi, Kikal Elohi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa, yang artinya sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Dan Yahweh cemburu jika kita menyebut nama sesembahan lain, maka kita akan dipandang bersalah apabila mengubah-ubah namanya, seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Di sana berbunyi, Lo tisa et sem Yahweh Elohika lasawe, Kilo yinake Yahweh et asyer Yisa et semu lasawe, yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Nah, menyebut namanya dalam kesia-siaan saja dilarang, apalagi mengganti dengan nama sesembahan lain. Dan lebih lanjut di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-13, di sana berbunyi, Ufkol asyer amarti alechem tisamru weshem Elohim akhirim, lo taskiru lo yishama alpika, yang artinya,
dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena Yahweh itu adalah Elohim yang maha cemburu, saking cintanya kepada umatnya. Oleh karena itulah maka di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14 di dalam Tenak berbunyi, Kilo tistakawe le'el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu, yang artinya, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Jadi ketika kita menyebut-nyebut nama Allah, itu sama saja dengan kita sedang membuat Yahweh cemburu kepada kita. Yang jadi masalahnya adalah lebih taat kepada siapakah kita? Lebih taat kepada sinode, pimpinan, orang-orang tertentu, atau taat kepada firman Elohim itu sendiri? Demikianlah sanggahan saya bahwa Allah itu nama diri dan tidak boleh ada dalam kekristenan. Karena Tuhan kita yang mencipta langit dan bumi namanya Yahweh, dan dialah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Dan dia yang ada di dalam hati manusia untuk menjadi penasehat ajaib yang disebut Immanuel, yaitu dari kata Ibrani Imuna Anaknu Elohim, atau yang berarti Elohim yang berdiam di dalam kita, Manunggaling Gusti. Dan ketiganya ini satu, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Di sana berbunyi, Kislosa hamidim basamayim ha'af wahadafar weruah hakodes uslahtam ekhathema, yang artinya, sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim, Bapa, yaitu Yahweh, Firman, yaitu Yeshua, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi umat Nasrani itu Tuhannya satu, bukan 3, seperti yang selama ini didengung-dengungkan oleh banyak orang. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jangan lupa share, like, dan komen yang sopan. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah pembahasan kita tentang perbedaan antara Allah sebagai nama atau sebutan, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pemahaman kita saat membaca kitab suci versi LAI. Semoga penjelasan ini membantu Anda untuk lebih memahami konteks dan makna yang sebenarnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pendapat, jangan ragu untuk meninggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes memberkati. Shalom.